Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pelita Kasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada setiap kami. Saat ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan kiranya memampukan kami semua untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang kudus yang ada di Roma. Dalam suratnya ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka mengenai ibadah yang sejati. Ada begitu banyak orang yang mempunyai konsep tentang ibadah yang sejati, yaitu bahwa ketika mereka pergi ke gereja, mereka bernyanyi bersama-sama, mereka memberikan persembahan yang banyak untuk Tuhan. Itulah yang mereka maksud dengan ibadah yang sejati. Namun Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus justru mengajarkan kepada orang-orang kudus yang ada di Roma bahwa ibadah yang sejati itu berhubungan dengan penyerahan diri kepada Kristus atau memberikan hidup untuk Kristus. Hal pertama yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang kudus yang ada di Roma mengenai ibadah yang sejati adalah mereka harus mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Allah. Kemudian hal kedua yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang kudus yang ada di Roma mengenai ibadah yang sejati adalah mereka tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Ini artinya bahwa mereka harus berbeda dengan orang-orang dunia. Sebagai orang-orang kudus yang telah menerima anugerah Allah, yang telah dimerdekakan dari dosa, yang telah dibebaskan dari dosa, mereka harus berubah. Mengapa mereka harus berubah dan tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Tujuannya agar mereka dapat mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah untuk mereka kerjakan, apa yang dikehendaki oleh Allah atas hidup mereka untuk mereka lakukan. Inilah tujuan Allah, mengapa mereka harus berubah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati. Ini berarti bahwa ibadah yang sejati sangat penting. Demikian halnya dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kiranya kita pun mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Hanya kita terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang baik menurut Allah dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang harus terus kita lakukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Oleh karena itu, biar Roh Kudus Tuhan kiranya memampukan kita semua untuk boleh hidup di dalam ibadah yang sejati,
Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Roh Kudus Tuhan kiranya memampukan kami semua untuk kami boleh terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya. Amin.